Model-model Ibu Osi begini yang bikin anak-anak bisa maju. Mohon maaf, bukan yang lain ya, mohon maaf ya. Ini kan kita saling cek nih, bagaimana cara seseorang kepala sekolah membuat presentasi tentang kondisi sekolahnya dan bagaimana dia kembangkan sekolah itu. Ini Saya Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Kepala SMK Negeri 3 Komodo. Kenapa dikatakan unik? Kami punya konsentrasi kalian yang dimiliki adalah wisata bahari dan ekowisata, juga seni pertunjukan. Konsentrasi kaliannya seni tari. Untuk wisata bahari itu program 4 tahun. Kenapa tadi dilaporkan ada kelas 13 dan tahun ini baru menamatkan di bulan Mei. Sedangkan ekowisata, kenapa rubah? Yang pertama kurikulum 13 nomenklaturnya adalah wisata bahari dan ekowisata. Setelah dirubah ke kurikulum merdeka, nomenklatur dirubah menjadi ekowisata. Begitu. Jadi yang 4 tahun wisata bahari dan ekowisata, yang 3 tahun ekowisata. Ibu Osi itu orang lancar. Apa? Orang lembor ya? Tapi dia SMK Komodo ya. Bu Osi punya jurusan berarti bagus-bagus ya. Sudah berapa jurusan? Sudah berapa alumni yang lulus? Belum ada yang menamatkan. Tahun ini angkatan pertama yang program 4 tahun. Oh. Ya. Kemudian karena ini jurusan unik, sudah adakah pelaku usaha atau orang yang kemudian meminta untuk saya ambil lulusan ini? Siap, izin melaporkan. Untuk yang program 4 tahun, kebetulan 10 bulan mereka sudah melakukan magang ke industri, dan rata-rata testimoni dari industri, khususnya saya melaporkan yang di luar Labuan Bajo, di Bali dan Lombok, ada hampir 80% ditarik kembali untuk bekerja di hotel dan agent travel. Tepuk tangan dulu. Model-model Ibu Osi begini yang bikin anak-anak bisa maju. Mohon maaf, bukan yang lain ya, mohon maaf ya. Ini kan kita saling cek nih, bagaimana cara seseorang kepala sekolah membuat presentasi tentang kondisi sekolahnya dan bagaimana dia kembangkan sekolah itu. Ini saya cepat aja cek-cek orang-orangnya. Tapi model Bu Osi ini kan dia bisa kuasai dan kemudian bisa presentasikan, dan saya punya dugaan dia bisa diurus dengan anak siswa. Tadi kan saya cek terakhir itu bagaimana dengan calon lulusannya, sudah mau diambil sama orang. Inilah kalau kerja urusan SMK itu harus model ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Osi. Terima kasih. Selamat dulu Bu Osi ya. Terima kasih. Ibu siapa namanya? Nama saya Victoria Pinanggolan. Oke. Kepala SMK 1 Labuan Bajo. Panggilan Ibu siapa? Ibu Tori. Oke, masih nyambung ya, Ibu Victoria. Tori itu bisa. Silakan Bu. Terima kasih Pak Gubernur. Saya ingin menyampaikan bahwa SMK kami memiliki 6 konsentrasi kalian. Pariwisata ada 2, ada kuliner, ada perhotelan, ada usaha layanan pariwisata. Kemudian non pariwisata ada PPNG, ada TJKT, kemudian ada AKL. Dari ke-6 program konsentrasi kalian itu memiliki unit produksi masing-masing. Jadi dengan kumpulan masing-masing. Seperti TJKT ini saya punya siswa kemarin baru menyelesaikan UKK oleh LSPP 3 dengan Ibu mau nyampe pakai istilah-istilah teknis ya, kami nggak paham. Apa itu Pak? Mereka punya unit produksi keunggulan mereka ini adalah fiber optis. Jadi mereka belajar fiber optik itu. Fiber optik. Transmisi warna dengan gambar untuk dapat melakukan live streaming. Jadi kemudian untuk layanan pariwisatanya menggunakan mais. Ini sekarang yang Ibu punya anak-anak ini dipakai nggak sama Pemda atau sama swasta di Labuan Bajo? Dipakai Pak. Oleh Pemda ini siapa yang pakai biasanya? Biasanya mereka kalau yang TJKT itu biasanya di Telkom, seluruh daratan Flores. Oke, bertahan dong buat Ibu. Kemudian anak TJKT juga sudah dipakai oleh Starling sampai di Denpasar. Starling sudah dipakai. Dan sedang ditunggu 10 alumni dari SMK dan TJKT untuk direkrut di Starling. Oke. Kemudian nih buat kemudian praktek baik kami Bapak Gubernur, kami selama 3 tahun terakhir ini menyelenggarakan kelas industri. Dari kelas industri itu siswa kuliner sekolah di industri selama 1 tahun. Selama 1 tahun mereka sekolah di industri, kemudian
siswa-siswa itu langsung direkrut oleh industri. Jadi selama ini siswa kami semuanya lebih banyak direkrut oleh industri pariwisata di Labuan Bajo, baik yang pariwisata maupun non pariwisata. Yang akuntansi dan keuangan lembaga juga direkrut di industri pariwisata sebagai akuntan, dan yang PPLG dulu RPL namanya dengan TCKT juga industri pariwisata juga. Tepuk tangan buat Ibu Tori ya. Terima kasih. Kita dengar gini kan kita semangat. Mulai tadi dari Pak Senior tadi bicaranya masih belum begitu meyakinkan. Apakah memang SMA kita di Manggarai Barat ini mantap atau tidak? Sebenarnya sudah mulai agak mantap. Tapi ke belakang ini tadi ada mulai dari Ustaz dan Ibu Tori dan Ibu Osi kan bagus sekali tadi. Kenapa ini kita harus sharing begini biar kita juga saling menyemangati, saling juga mendukung. Itulah budaya kita buat pertemuan yang model-model begini. Di sini masih banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah karena biaya, masih banyak. Agak keras, masih banyak. Oke. Kalau itu berasal dari keluarga yang benar-benar miskin, Gubernur NTT akan cari dia punya beasiswa biar dia bisa sekolah. Yang penting benar-benar miskin. Saya ulangi lagi, yang benar-benar miskin. Karena kita di NTT ini itu selalu campur baur. Selalu dia itu kita menjadi tidak bisa jelas menjadi bias karena itu campur baur tuh. Yang benar-benar miskin yang harus kita urus, yang harus saya urus, Pak Hansono urus, para bapak-bapak pejabat diurus, dengan yang bermental miskin di negeri ini. Banyak sekali. NTT ini masih banyak orang yang bermental miskin. Kalau yang dia benar-benar miskin, kita urus dia. Yang bermental miskin ini adalah orang-orang yang dia sebenarnya mampu, tapi membuat dirinya seolah-olah miskin. Karena dia tahu dapat uang. Ada PKH, ada PIP, ada ini, ada ini, ada ini. Akhirnya orang bilang lebih baik saya jadi orang miskin saja. Dan itu banyak. Mental miskin ini harus kita berantas dari NTT, berantas dari Manggarai Barat. Setuju? Ini adik-adik suaranya keras betul. Jadi kalau bapak mama di rumah bermental miskin, anak-anak teriak, ya setuju? Kami yang pejabat negara model begini ini, salah peruntukan penggunaan uang saja masuk penjara. Korupsi. Besok-besok yang bermental miskin ini kita bikin kategori korupsi juga. Ya korupsi lah dia. Karena dia pakai uang negara, dia makan itu uang negara untuk kepentingan dia yang bermental miskin ini. Itu korupsi juga itu. Kalau betul-betul miskin kita urus. Dan orang-orang yang model begini ini yang bikin kemudian rusaknya orang miskin ini. Mereka main judi di mereka, miras di mereka. Dan semua penyakit masyarakat ada di mental judi ini. Karena itu uang gampang, karena dia hidup cukup, uang ini dia pakai untuk apa? Penyakit masyarakat semua. Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sekarang bikin program namanya Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat itu SD, SMP, SMA berasrama. Saya sudah lihat. Kita pun di daerah mana Pak Sekda? Kita sekolah rakyat di mana sih lokasi? Di Takut itu mana ya? Lember Selatan. Lember Selatan ya? Iya. Ya. Nanti di situ akan ada sekolah untuk orang-orang yang benar-benar miskin sekolah di sini. SD, SMP, SMA berasrama. Pak Prabowo bikin program ini agar orang-orang yang benar-benar miskin ini, yang kurang mampu ini, dia mesti dipisahkan dari keluarganya dan kemudian dia memutus mata rantai kemiskinan. Karena kalau anak-anak ini tumbuh besar dalam keluarga yang miskin terus-menerus ini, dia memikirkan bahwa kehidupan normalnya dia yang model begitu itu. Karena ini mau kita suruh stop dan kemudian dia mesti menjadi orang yang berhasil membuat keluarganya kemudian menjadi lebih bagus lagi. Dan untuk semua SMK yang ada di Manggarai Barat ini, sesuai jurusannya itu dia juga masih punya contoh yang dimiliki oleh sekolah. Kalau kita sekolah otomotif misalnya,
harus ada contoh bengkelnya kita di mana. Baik bengkel sendiri ataupun itu kerjasama dengan pemilik bengkel. Kalau kita punya agrowisata, juga masih punya tempat agrowisatanya juga. Kita gimana mau bicara kejuruan kalau kita omong cuma pidatonya cuma tekstual dulu dalam kelas. Ya seperti dari Ibu Osi sampaikan, Ibu Tori seperti model begitulah kita harus membuat sekolah SMK di mana-mana ini. Dia harus punya tempat praktek sendiri ataukah kerjasama dengan pihak lain, industri. Kalau SMA itu beda lagi. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bicara dulu dari konteks macam ini? Ke depan ini, dengan tugas berat dari pemerintah pusat Bank Indonesia Tenggara Timur, kita ini diminta untuk bisa mengatasi masalah kemiskinan ekstrim dan juga stunting dan sebagainya. Untuk mengatasi ini, salah satu yang terpenting adalah kita masih juga memberdayakan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan perikanan dan sebagainya. Dan sekolah-sekolah pertanian dan nantinya juga SMA umum ini, SLB kita lihat kondisinya, itu diminta agar mereka juga terlibat dalam pengembangan potensi daerah. Jadi jangan sampai pariwisata di Manggarai Barat ini, itu yang menikmati itu orang dari luar non Manggarai Barat. Saya kemarin sampai yang cerita saya itu. Tiba-tiba satu kelompok suku tertentu dia memegang di satu jenis rantai pasok dari satu urusan mungkin bisnis wisata Bali. Ditandai dengan apa? Bahasa orang yang ngomong di situ itu bahasa dari satu suku tertentu di luar NTT, di luar Manggarai Barat. Hal itu tidak boleh terjadi. Jadi jangan sampai ada penguasaan satu sektor pekerjaan tertentu di bisnis pariwisata ini, misalnya di wisata laut itu, yang kemudian tidak boleh atau tidak ada orang dari Manggarai Barat yang